Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik. Dan masih di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Tentunya masih bersama saya Siswo, dan pada kesempatan hari ini saya akan membuat cara perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus. Jadi saya akan membuat sedikit contoh seperti itu, tetapi di akhir video ini saya akan memberikan software yang super dan luar biasa bagus buat teman-teman sekalian. Jadi tanpa ribet, langsung masukkan harga barang atau aktiva yang teman-teman beli, kemudian masukkan nilai residu bila ada, kemudian masukkan tahun penyusutannya seperti itu, langsung teman-teman bisa melihat hasilnya. Tetapi sebelumnya kita coba simak penjelasannya sedikit terkait dengan penyusutan dengan metode garis lurus ini. Oke, definisi penyusutan. Penyusutan adalah pemindahan biaya ke beban secara berkala dan sistematis selama masa kegunaannya. Mengapa perlu dihitung nilai penyusutan? Aset tetap seperti peralatan, gedung, dan kendaraan akan kehilangan kemampuan untuk memberikan jasa seiring dengan berjalannya waktu. Akibat biaya perolehan aktiva tetap tersebut perlu dipindahkan ke akun beban. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kemampuan aktiva tetap untuk menyediakan jasa dapat diidentifikasi sebagai penyusutan fisik atau penyusutan fungsional. Ya, bagi teman-teman yang saat kuliah atau kerja di bagian akuntansi pasti sangat paham ya dengan apa penyusutan dan bagaimana metode-metodenya. Kita lanjut saja. Oke, untuk metode garis lurus sendiri ini merupakan cara penghitungannya atau rumusnya, yaitu nilai penyusutan dihitung dari biaya perolehan aset tetap dikurangi nilai residu dibagi dengan estimasi masa kegunaan. Jadi umur nilai aset tersebut berapa. Rumus sederhananya, nilai penyusutan diperoleh dengan mengurangi biaya perolehan aset tetap dengan nilai residunya. Kemudian, membaginya dengan jumlah estimasi masa kegunaan. Jadi seperti itu. Nah, catatannya, untuk memudahkan penerapan metode garis lurus, maka penyusutan tahunan dapat diubah menjadi persentase terhadap biaya yang dapat disusutkan. Jadi selain menggunakan rumus yang tadi, teman-teman juga dapat menggunakan persentase. Jadi persentase ini ditentukan dengan membagi 100% dengan jumlah tahun masa kegunaan. Misalnya, masa kegunaan 20 tahun diubah menjadi 5%. Ini adalah hasil dari 100% dibagi 20 tahun seperti itu. Kemudian 8 tahun diubah menjadi 12,5%. Hasil perhitungan dari 100% dibagi 8 tahun dan seterusnya. Nah, jadi memang ada pengelompokan aktiva tetap dan menurut pajak. Teman-teman bisa lihat di kolom pertama ini ada kelompok, kemudian kolom kedua masa manfaat. Kemudian di sini kolom ketiga adalah garis lurus. Nah, yang metode menurun ini abaikan saja karena saat ini kita fokus di garis lurus seperti itu. Oke, di kelompok 1 bukan bangunan. Ini ada kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 masa manfaat 4 tahun. Penyusutan metodenya secara garis lurus menurut pajak 25%. Untuk kelompok 1 ini, misalnya komputer, itu laptop seperti itu masuk ke dalam kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, kemudian metode garis lurusnya 25%. Tetapi masa manfaat sendiri, teman-teman diserahkan ke pihak perusahaan. Artinya dapat menentukan berapa tahun masa manfaat yang akan dipakai seperti itu. Tetapi pada akhir tahun, teman-teman pastinya harus melakukan koreksi fiskal karena masa manfaat yang diakui pajak adalah 4 tahun untuk kelompok 1. Kelompok kedua, ini ada masa manfaatnya 8 tahun, garis lurus 12,5%.
Nah, kelompok kedua itu contohnya mobil. Kemudian mobil lah ya, mobil seperti itu. Nah, untuk eh, apa saja yang masuk dalam kelompok 2, teman-teman pasti lebih tahu, dan untuk yang belum tahu, banyak sekali informasi yang bisa didapat dari misalnya internet, buku, dan jenisnya. Kemudian kelompok ketiga, masa manfaat 16 tahun, penyusutan dengan metode garis lurus 6,25%. Jadi kelompok ketiga ini misalnya ada mesin pertanian, pertambangan, jadi mesin-mesin besar seperti itu. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, kemudian dengan garis lurus 5%. Kelompok 4 ini ada misalnya mesin konstruksi yang besar-besar seperti itu, kemudian transportasi seperti kapal, pesawat, kereta, lokomotif, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya ada kelompok 2, bangunan. Yang tadi itu masuk ke dalam bukan bangunan ya jenisnya. Nah, sekarang jenis bangunan. Untuk permanen, bangunan permanen itu 20 tahun masa manfaatnya. Kemudian disusutkan 5% dengan metode garis lurus. Non permanen, masa manfaatnya adalah 10 tahun. Kemudian tarifnya 10% dengan metode garis lurus. Nah, itu untuk kelompok aktiva. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh kasus. Diasumsikan biaya perolehan aset tetap yang dapat disusutkan adalah 24 juta rupiah. Estimasi nilai residunya sebesar 2 juta. Jadi, estimasi untuk nilai sisanya adalah sebesar 2 juta. Sedangkan estimasi kegunaan adalah selama 5 tahun. Hitung nilai penyusutan tahunan. Jadi, 5 tahun ini yang tadi seperti saya bilang bahwa ini kembali lagi diserahkan ke pihak pengambil keputusan. Nah, kalau menurut pajak sih nggak boleh pakai 5 tahun, harusnya sih 4 tahun ya, seperti itu. Karena ini diasumsikan masuk ke kelompok 1 yang bukan bangunan tadi. Lalu hitung nilai penyusutannya. Oke, jawabannya adalah kita masukkan ke dalam rumus yang tadi di awal. Penyusutan tahunan sama dengan biaya perolehan aset tetap dikurangi estimasi nilai residu, kemudian dibagi dengan estimasi masa kegunaan. Oke, kita masukkan angkanya. 24 juta dikurangi 2 juta dibagi 5 tahun. Nah, dapatlah angka penyusutan setiap tahunnya adalah 4.400.000, atau ada dengan kita hitung dengan alternatif lain dengan cara dengan mengalihkan biaya perolehan aset tetap yang dapat disusutkan sebesar 22% dengan 20%, yaitu hasil perhitungan dari 100% dibagi 5 tahun. Nah, baik perhitungan secara persentase maupun dengan rumus ini nanti hasilnya akan sama. Oke, itu tadi untuk cara perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus, tetapi ini hanya contoh sederhana. Pada prakteknya biasanya kita akan menemukan begitu banyak list aktiva yang harus kita hitung. Jadi rasanya akan sulit kalau kita harus hitung satu-satu seperti ini, walaupun memang sudah banyak software yang tersedia seperti itu. Tetapi di sini saya juga akan memberikan sebuah software yang luar biasa gampang untuk menghitung ini, dan saya yakin semua orang bisa pakai, tanpa belajar pun bisa. Jadi tinggal copy paste saja. Ini softwarenya ada dari Excel ya. Sebentar saya buka filenya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini menu tampilan awal. Jadi di sini teman-teman bisa masukkan nama perusahaan, kemudian tanggal laporan misalnya 31 Desember 2020. Nah, di sini banyak menu-menu nih teman-teman. Tapi saya fokus ke yang aktiva ini karena memang pembahasan kali ini kita fokus di aktiva. Saat teman-teman ingin masuk ke aktiva, masukkan beberapa aktiva yang ingin dihitung penyusutannya, maka klik saja di bagian aktivanya ini. Atau
lewat sheet-nya juga bisa. Kita langsung cek saja. Nah, misalnya tadi di sini kita masukkan nama perusahaan PT Elbara, tanggal laporan 31 Desember 2020. Nah, kita coba masukkan angka yang tadi ya, teman-teman, yang 24 tadi. Nah, di sini juga bentuknya adalah sudah dalam bentuk laporan. Jadi saat teman-teman diminta untuk membuat laporan aktiva dan juga penyusutan, tinggal print saja. Dan ini juga bisa langsung copy paste dari file lain seperti itu. Misalnya tadi yang kita contohkan adalah aktiva dengan kelompok pertama atau kelompok 1. Komputer misalnya, komputer. Nah, seperti itu. Tanggal perolehan, di sini ada keterangan, ini tanggal perolehan, tanggal misalnya tanggal 1. Nah, bulan kita isikan misalnya Januari. Tahunnya, ketik manual 2019, unitnya 1. Di sini ada harga perolehan ya, harganya tadi 24 juta. Oke, di sini langsung terhitung otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengisi di area kolom biru ini. Nah, nilai sisa. Nilai sisa isikan saja sesuai dengan nilai sisa yang sudah disepakati oleh perusahaan. Misalnya yang tadi, contoh tadi adalah 2 juta. Masukkan. Oke, nah 4 tahun, ya, umur ekonomis, ini adalah 4 tahun jika kita mengikuti peraturan pajak, tetapi jika tidak, sesuai contoh tadi, itu disusutkan selama 5 tahun. Tetapi saat kita membuat penyusutan, tetapi beda dengan peraturan perpajakan, maka di akhir tahun kita harus membuat koreksi fiskal seperti itu. Jadi, persentasenya sama. Di area biru, teman-teman tidak perlu lagi utak-atik angkanya karena ini udah secara otomatis terisi seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah rumus-rumus yang sudah dibuat seperti itu. Nah, langsung terbaca di sini ada penyusutan per bulan sebesar 366. Penyusutan Desember 2020 366. Akumulasi penyusutan. Jadi selama tahun 2019 itu 11 bulan dihitungnya sebesar 4.033.333 gitu. Kemudian penyusutan selama 1 tahun sama seperti perhitungan manual yang di awal tadi, yaitu sebesar 4.400.000. Dan di kolom selanjutnya itu ada total akumulasi penyusutan, kemudian nilai buku atau nilai pada akhir periodenya langsung tercatat seperti itu. Jadi teman-teman tidak lagi pusing untuk menghitung satu-satu. Saat nanti misalnya ada penambahan aktiva yang baru saja dibeli, teman-teman bisa langsung copy paste di sini di bawahnya. Ya, misal beli AC seperti itu misalnya. Nah, tanggalnya sama atau mungkin kita anggap bulan Februari 2019. Kemudian unitnya 1, harganya 5 juta. Nah, nilai sisanya adalah 500.000 misalnya. Umur ekonomis 5 tahun, sama kan? Langsung terisi otomatis seperti ini. Jadi lebih mudah untuk teman-teman sekalian menghitung. Apalagi saat aktifannya banyak. Jadi kalau harus ngitung satu-satu itu sangat agak lama dan juga repot seperti itu. Nah, di sini juga ada aktiva 2, aktiva 3, aktiva 4. Jadi lengkap semuanya ada. Teman-teman tinggal saja masukkan angka, kemudian harga, jumlah, dan juga umur ekonomisnya berapa tahun seperti itu. Semuanya akan terhitung secara otomatis. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin tertarik dengan software ini bisa langsung mention di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di situ. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.